Halo mahasiswa sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah yang berbeda. Ya, kita ketemu di banyak mata perkuliahan sebelumnya, ya, di arsitektur barat, di arsitektur Nusantara, terus kemarin terakhir di studio perancangan 4, ya, bareng kamu lulus semua. Dan hari ini kita ketemu dengan mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur. Nah, kita ketemu ya dalam mata kuliah kita, yaitu apresiasi dan kritik arsitektur, nah, di semester 6. Nah, kita ketemu di semester 6, bobotnya 3 SKS. Kebetulan kuliah kita sekarang ditemani oleh Bapak Redi. Pak Redi akan mendampingi saya dalam mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur ini, bobotnya 3 SKS. Ya, jadi mata kuliah ini ya termasuk baru di program studi arsitektur kita. Ya, kalau dulu mungkin namanya teori arsitektur, ya, terus ya antara teori arsitektur kita gabung, kita modifikasi jadi mata kuliah namanya apresiasi dan kritik arsitektur. Tentu di dalamnya ada teorinya, nanti akan kita sampaikan juga. Gitu ya. Jadi Anda sudah tahu saya, sudah kenal dengan baik. Ya mungkin kadangkala semester kemarin mungkin ada yang nggak enak ya dengan saya. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, semuanya demi kebaikan Anda semuanya. Ya mudah-mudahan bisa ya bermanfaat untuk Anda di nanti kalau Anda sudah jadi arsitek. Baik, kita lihat mata kuliah kita, RPS mata kuliah kita apa itu ya. Kita cek deskripsi mata kuliah, singkat mata kuliah kita adalah apresiasi kritik arsitektur, yaitu nah ini saya kasih warna merah-merah. Mahasiswa mampu ya merumuskan, ya artinya mampu merumuskan, berarti Anda nanti akan harus mampu merumuskan, menulis, membuat sesuatu hasil apresiasi dan kritik, ya, apresiasi dan kritik objek arsitektur. Jadi nanti ada objek, ada sosok arsitektur, nah, tapi Anda harus bisa mengapresiasi dan melakukan kritik terhadap ini. Yang disajikan secara tertulis maupun dengan media. Nah, era sekarang sudah eranya media juga, media non tulis. Ya, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya. Bisa melalui sana, bisa secara tertulis, ditulis berupa tulisan. Ya, secara individual dan kelompok. Nah, ini individual dan kelompok. Ya, karena ini musim pandemi mungkin kelompoknya ini ditiadakan, ya, terpaksa ditiadakan, ya, yang nanti dipresentasikan dalam bentuk seminar mahasiswa. Lah ini juga masalah karena harus seminar itu harus di ruangan, harus sebagainya. Anda datang ke sini hanya mata kuliah 3 SKS, kasihan kan kamu kan di rumah semua ini hari ini, ya. Ya, pada intinya kan kita modifikasi ini bentuk-bentuk ini. Seminarnya nanti mulai melalui online, nanti mungkin kita akan pakai online. Ya, dan presentasikan dalam bentuk seminar. Nah, perlu saya kasih dalam kurung di sini bahwa 75% itu mata kuliah kita itu mahasiswa yang aktif. Nah, Anda akan bekerja, Anda akan menulis, Anda akan melihat. Nah, saya akan memberi arahan-arahan, mungkin 5 atau 4 pertemuan saja di depan. Selanjutnya akan berjalan sendiri, Anda nanti sambil kita asistensi dan sebagainya. Hanya itu yang kita lakukan, ya gitu. Nanti pemahaman masukan nanti akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.
tentu dengan media yang asinkron seperti hari ini. Jadi pertemuan kita bisa seperti pertemuan sebelumnya, seperti kemarin di PA, materi saya sampaikan melalui YouTube, ya mata kuliah kita juga saya sampaikan seperti itu. Sehingga dengan materi seperti ini diharapkan saudara bisa membuka sewaktu-waktu, bisa ya sesak kober Anda ya, sambil belajar sambil mendalami gitu. Ya jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah ya alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan materi pembelajarannya. Apa saja materinya? Yaitu intinya pemahaman makna arsitektur. Ini penting. Ini selalu saya ulang-ulang dan saya selalu mengulang materi apa itu arsitektur, ya, dikaitkan dengan beberapa teori arsitektur yang nanti akan kita kaitkan. Tapi penting ini makna arsitekturnya akan kita bahas ulang ya nanti dalam pertemuan. Mungkin hari ini saya lampirkan juga materi. Ada materi apa sih arsitektur? Nah, mungkin ada juga. Jadi bersamaan dengan materi ini akan kita lampirkan apa itu arsitektur. Anda harus paham itu. Ya, karena kalau nggak paham arsitektur ya Anda nggak bisa akan bikin arsitektur itu apa. Terus yang kedua materi yang memahami dan mengeterapkan makna apresiasi pada objek arsitektur. Jadi mengapresiasi pada objek arsitektur itu apa. Terus yang ketiga memahami dan mengeterapkan makna kritik dalam arsitektur. Jadi kritik, Anda bisa mengkritik dalam arsitektur itu seperti apa? Mungkin antara teori dan objek, antar objek arsitektur, dan antar objek nanti yang membandingkan dan sebagainya akan kita pelajari. Anda akan kita latih untuk membuat apresiasi dan membuat kritik. Dua pokok ini yang paling terhadap objek arsitektur. Terus mampu mengapresiasi secara individu terhadap sosok arsitektur. Individu mengapresiasi secara individu terhadap sosok arsitektur. Kalau ada tahu sosok arsitektur, sosok utuh habis, lah Anda bisa mengapresiasi secara individu. Nah, mungkin yang ini nanti bisa melalui ya, Anda bisa bikin video lah pakai HP Anda bisa. Ya, kalau Anda bisa, Anda pasti bisa. Terus yang mampu mengkritik secara individu terhadap objek sosok arsitektur, mengkritik. Nah ini nanti secara tertulis yang nanti jadwalnya kita atur. Nah ini. Jadi intinya Anda akan kita latih apresiasi dan kritik terhadap objek arsitektur, terus terhadap sosok arsitektur. Sosok itu utuh. Kalau objek itu mungkin ruang luarnya, ruang dalamnya, tampangnya, jendelanya, apalagi pagarnya dan sebagainya, itu objek. Tapi kalau sosok arsitektur itu utuh, bentuk utuh arsitektur. Ada survei kalau gitu. Kalau kondisi tidak COVID seperti ini ya mungkin kita pergi keluar, kita rame-rame pergi ke suatu tempat, kita buat apresiasi objek arsitektur di luar. Ya baik. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, mampu memprestasikan hasil apresiasi dan kritik dalam seminar. Nah, ini penting ya, Menteri. Tadi di sini sudah ditulis di sini. Seminar mahasiswa. Nah, tapi kalau ini COVID, ya nanti caranya metode seminarnya tentu berbeda. Ya, kita tidak di sebuah gedung. Ya, kalau kita maunya di aula, ya, kita bikin di aula. Baik, kita lanjutkan penyebaran materi kuliahnya gimana ya, sesaji dalam tabel berikut ini. Nah ini jadi pertemuan hari ini yaitu memahami tata atur perkuliahan. Nah kita sudah saya kasihkan hari ini. Kopi dulu ya. Nggak habis kopinya ya. Memahami tata atur perkuliahan hari ini, pertemuan hari ini. Nanti pertemuan kedua dan ketiga ini akan kita sampaikan teori, makna teori itu apa, pengetahuan gimana dan sebagainya. Cukup 2-3 pertemuan. Ini tidak ada nilainya, tidak ada bobot nilainya. Namun ini penting karena dasar untuk semuanya ini. Karena di sini yang kerja saya.
Saya nggak akan ngasih resume dan sebagainya, enggak. Anda harus langsung kerja, nanti baru kita nilai. Ya, itu pertemuan 2-3 nanti teori saja. Silahkan dengarkan, dicermati, sering diulang-ulang langsung, karena saya nggak mau coba dipahami, nanti diulang-ulang boleh. Ya, otomatis viewer saya akan meningkat gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Ya, kan lebih baik. Terus pertemuan 45 nanti Anda akan kita latih buat apresiasi objek arsitektur. Nah, bobotnya baru 15%. Anda ngumpulkan ini, tentu ada tugas. Nilainya 15%. Nah, tugas Anda dievaluasi, diperbaiki, boleh. Ada waktu seperti itu. Yang 67 kritik objek arsitektur. Nah, kritik. Nah, nanti bobotnya 15%. Nah, ini ya. Jadi ini 4. Terus 8, 9, 10 ini aplikasi kritik sosok ya. Kalau ini objek itu kecil, tadi saya bilangin objek itu detailnya arsitektur. Objek, kalau sosok itu seluruhnya. Nah, ini agak besar, apresiasi dengan kritik arsitektur. Nah, ini biasanya saya objeknya ke video. Anda silakan bikin video, nanti dimasukkan YouTube, linknya dikasih saya akan menilai. Linknya dikasihkan ke Spada, nanti akan kita lihat, cek masuk ke YouTube-nya. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat baru dinilai. Ini. Terus yang 11 nanti kajian teori PS kritik. Nah, ini kita masuk teori, kajian teori bagaimana 11 ini. Oke, kita bikin sosoknya sudah Anda apresiasi sini. Nah, nanti sosok itu kita kritik. Nah, itu. Nah, baru hasil kritik itu kita seminarkan ini 12, 13, 16 ini seminar. Setelah diseminarkan, dibikin format buku, dikumpulkan pas SCP ini. Format buku ini SCP ini sudah. Ya. Format buku dikumpulkan dalam bentuk SCP. File tentunya nanti. Kita lihat. Nah, gitu ya. Jadi penyebaran mata kelas sudah saya rencanakan seperti ini. Ya, silakan kalau mau tanya lebih jauh. Yang jelas ini sudah. Jadi pertemuan 4 sampai selanjutnya ini Yoa Action ya, bukan saya. Saya cukup 2-3 ini saja kuliah. Ya mungkin apresiasi apa nanti saya kuliahnya di awal saya kasih kuliah lah. Yang kritik itu seperti apa diajarin ya. Ngajarinnya itu setelah saya ajarin Anda praktek langsung gitu ya. Oke, metodenya gimana ya kita ajarin. Baik, kita lanjutkan. Manfaat lain dari mata kuliah kita ini apa sih sebenarnya? Anda sekarang sudah semester 6. Oke. Semester depan semester 7. Gitu. Semester depannya lagi, setahun depan Anda sudah skripsi kan gitu ya. Nah, gitu. Saya biasa berkutik di semester atas ya. Tapi saya sekarang diturunkan di semester awal. Ya oke, manfaatnya apa? Manfaatnya. Baik, manfaatnya ini. 1, nanti setelah Anda mata kuliah ini selesai, menguasai metode untuk meningkatkan kemampuan berarsitektur yang pertama ini. Penting ini. Dengan metode apresiasi dan kritik, Anda akan pinternya nggak terasa. Ya. Anda akan meningkat kemampuannya dengan kemampuan yang mungkin pengetahuan Anda tentang arsitektur akan meningkat. Dan metode mengapresiasi dan mengkritik nanti dengan tulis maupun dengan video, silakan Anda lanjutkan terus untuk mengasah kemampuan saudara untuk bisa meningkatkan pengetahuan arsitekturnya. Gitu ya. Yang kedua, nah ini persiapan mata kuliah konsep skripsi. Nah, nanti terkait dengan teori ini, teori ini akan bisa munculkan tema. Nah, tema arsitektur di sini akan dibahas di konsep skripsi. Nah, konsep skripsi yang menentukan skripsinya. Nah, jadi mulai sekarang Anda nanti akan kita arahkan konsep skripsi apa, teorinya akan kita bahas di sini. Ya, teori tentang apa nanti kita bahas, caranya gimana teori. Nah, dipakai untuk ngeritik itu seperti apa akan kita ajari. Ya, itu. Jadi manfaat yang lain mata kuliah itu sangat banyak. Banyak alumni kita yang sukses di dunia arsitektur ya karena dia bisa melakukan apresiasi dan melakukan kritik objek arsitektur. Itu yang dia lakukan. Ya, baik, kita coba
Nah, pustakanya ini ya nggak banyak, silakan dicatat ya. Namun ya ini pengantar arsitektur, introduction arsitektur, ruang dalam arsitektur ya, ruang dalam banyak ini sudah di Indonesia kan banyak. Ini tentang kritik, buku tentang manusia dan kritik. Ya mungkin gitu. Pak Sucitra juga dipakai lagi, Wijaya. Itu pustaka kita. Apa ini? Itu udah kuliah kita. Ya, sama dengan tadi. 1. Komunikasi melalui WA grup. Nah, tentu ya, nanti kita WA, absen, sebagainya, tanya boleh melalui WA. Saya tidak mau pakai individu, jangan individu. Di grup, supaya terbuka. Saya nggak mau nanti ada kontak khusus ya. Tapi melalui WA nanti bisa diketahui yang lain, jawaban saya bisa dibaca dengan yang lain. Nggak usah malu, pakai WA aja. Yang kedua, melalui Sepada. Apa aja melalui Sepada itu? Ada absensi kegiatan, pertemuan absen, silahkan absennya dengan cara yang baru ya, metode yang baru ya, pakai EndNote ya. Nggak tahu saya pakai apa tadi, fitur baru di Sepada ya, pakai cara absen yang baru. Mungkin Anda insya Allah sudah attendance ya. Kalau kemarin pakai cara yang lama, label ya, sekarang pakai attendance. Kita sudah buka absennya, silahkan absen, jangan sampai nggak absen ya. Waktunya absen juga demikian, saya batasi. Kalau dosen lain mungkin hanya 10 menit 20 menit ya. Kalau saya 1 jam, silakan absen di awal itu jam 7 sampai dengan jam 8 kalau nggak salah. Saya selalu gitu. Artinya Anda bangkok agak boleh lah, tapi tolonglah ya absen juga lah. Karena saya bikin gini nih malam hari ini, Anda harus tahu juga. Ya tolong Anda harus absen tepat waktu. Kalau nggak absen berarti absennya kosong gitu ya. Terus yang kedua, materi perkuliahan sama dengan biasanya. Nah, saya sampaikan di YouTube ya, perlu linknya melalui Sepada. Nanti kita lihat. Pengumpulan tugas juga demikian, nanti melalui link di Sepada ya. Gimana nanti kita lebih jauh akan kita bicarakan. Nah, seminar masih tanda tanya, metodenya gimana, saya diskusikan dengan Pak Redi. Gimana ya seminarnya kalau melalui online gini, terus dengan jumlah mahasiswa sekian, pakai YouTube, pakai apa? Nah, saya kurang tahu, nanti kita bicarakan lebih jauh dengan Mas Redi ya. Mungkin kalau pakai YouTube-nya ITN itu nggak dipakai, Sabtu Mingguan libur banyak. Nah, kita pinjam untuk acara itu mungkin lebih pas ya. Jadi gitu metode kuliah kita. Jangan lupa yang belum masuk di WA group masuk ya. Mungkin bersama ini juga saya masukkan materi tentang apa itu arsitektur ya. Saya ulang-ulang materi ini supaya Anda lebih mancap apa itu arsitektur. Baik, mungkin gitu saja pertemuan hari ini. Maaf hari ini berbeda dengan videonya, kurang genep ya, karena PC saya agak rewel, jadi bikinnya video kurang begitu bagus mungkin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan mahasiswa sekalian. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, salam sehat semuanya untuk Anda sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.